Dari sini mayoritas kok, ya kan? Hampir 90% kok Islamofobia. Justru kita ini, yang kita itu yang menimbulkan Islamofobia radikal itu. Isu Islamofobia, nah ini keren ini. Anti-Islamofobia atau isu Islamofobia itu yang menggelorakan, yang mengglorifikasi adalah kelompok radikal. Kenapa? Kelompok radikal itu sekali lagi radikal terorisme atau jaringan kelompok radikalisme dan terorisme. Ya, ini gerakan politik, Pak. Gerakan politik yang ingin mengambil alih kekuasaan. Ya, dan ingin mengganti ideologi negara Pancasila dengan ideologi transnasional, mengganti sistem negara dengan sistem agama menurut versi mereka, dengan memanipulasi, mendistorsi, dan mempolitisasi agama. Ya kan? Nah, ujung-ujungnya ini bagian dari strategi untuk strategi konflik. Kenapa? Agendanya kan besar toh. Dia ingin mengambil alih kekuasaan, mengganti sistem dan ideologi negara, sementara mereka masih minoritas, sekitar 12,2 tadi, supaya mengakselerasi bagaimana? Ya, menggunakan strategi chaos, strategi konflik dengan membangun paradigma adu domba di antara dengan mengadu domba di antara anak bangsa dengan membangun paradigma intoleransi dan isu-isu sara termasuk isu Islamofobia. Mereka itu ya sering ada kalau klaim kebenaran, merasa paling benar, merasa paling islami, merasa paling agamis, orang lain salah, sesat, bid'ah, merasa paling sunnah, kan gitu. Pokoknya kalau sudah merasa, sekarang kalau saya mengatakan saya paling sunnah, berarti saya sunnah enggak? Enggak. Saya paling benar, berarti saya enggak benar. Nah, agama yang anti tawasul tadi adalah agama yang tidak pakai rasa. Ini mohon maaf bener gak sih? Bener kan? Ya saya kira bapak-bapak tahu lah. Agama ini ketika kita merasa paling sejatinya ini adalah moral, moral artinya krisis akhlak, krisis spiritual. Orang kan wajib untuk mutmainnah, wajib untuk qanaah, wajib untuk sabar, rendah hati kan. Tapi ketika merasa paling islami, merasa paling ahli surga, merasa paling jadi panitia surga. Nah, kalau jadi panitia kan cuma di luar nggak pernah masuk, kan begitu. Ya kan? Nah, ini karakter mereka. Kemudian mereka juga klaim representatif, apa itu istilahnya? Merasa paling mewakili umat, mewakili ini. Kemudian pandai menjustifikasi ya anti-Islam, ya musuh Islam. Jadi ngeklaim dirinya sebagai perwakilan umat Islam. Dan memang karakternya mereka sekali lagi. Mereka tadi yang disampaikan oleh Pak Sauki tadi. Mereka itu miskin akhlak, miskin ilmu, dan kurang piknik, kurang litang arofu. Ya. Dan menganggap perbedaan ini sebagai sesuatu yang apa namanya? Yang nggak mau toleran mereka terhadap perbedaan, ya. Nah, jadi sekali lagi isu anti-Islamofobia adalah dari kelompok radikal sengaja untuk mengadu domba, nggak usah diikuti. Dan memang radikal terorisme itu di samping memunculkan isu-isu Islamofobia juga mengadu domba di antara anak bangsa. Dan ini kalau dibiarkan karena mereka sering menggunakan strategi konflik untuk mengakselerasi agendanya. Ini polanya sama seperti yang terjadi di negara-negara konflik terutama di dunia Islam. Sebelum terjadi konflik didahului oleh fenomena masif dan maraknya radikal terorisme mengatasnamakan agama, khususnya mengatasnamakan Islam. Kemudian berkolaborasi dengan pihak-pihak yang anti pemerintah, termasuk berkolaborasi atau menggalang dana ya, melalui lembaga-lembaga filantropis ya, yang mengeruk dana-dana CSR. Iya, itu karena masyarakat tidak tahu. Kalau sudah dikeseng agama, apalagi kayak Danon ini kan awam lah dalam artian kan, wah ini udah Islam, wah tampilannya begini, wah ini apalagi ini tahfiz lagi, wah udah
Nah, tapi yang dari moderat kadang-kadang bikin proposalnya jorok gitu loh, kurang disiplin, kurang meyakinan. Kayak sekelas Danon kan disiplin, ya, disiplin manajemen bagaimana administrasinya. Ini tugasnya Gus Imam Pitudo itu nanti untuk membangun bagaimana ormas-ormas moderat yang hebat-hebat yang dari LPOI itu benar-benar perusahaan-perusahaan dana-dana perusahaan itu ya CSR di perusahaan baik swasta maupun BUMN itu terdistribusikan ke kegiatan-kegiatan sosial keagamaan yang ada di ormas-ormas moderat, terutama yang tergabung dalam LPOI, Lembaga Persahabatan Ormas Islam itu, termasuk untuk membangun harmoni dan kerukunan di antara umat beragama atau gabung dalam LPOK, Lembaga Persahabatan Ormas Keagamaan. Ini butuh bantuan dari dana-dana CSR ya. Nah, itu. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, Islamofobia adalah bagian daripada isu yang disebarluaskan oleh kelompok radikal untuk mengadu domba di antara anak bangsa. Wajar kalau di Amerika sana ada undang-undang anti Islamofobia, betul gak sih? Karena di sana Islam minoritas, dari sini mayoritas kok, ya kan? Hampir 90% kok Islamofobia. Justru kita ini, yang kita itu yang menimbulkan Islamofobia radikal itu. Manusia itu kalau melihat agama orang lain itu melihat kelakuan umatnya, bukan tidak langsung kitab suci, kan begitu ya. Saya kira gitu. Terima kasih. Luar biasa, luar biasa. Mau langsung lanjut Pak Rahmat terkait dengan CSR-nya untuk Pak Aston. Ya, terima kasih. Ya Pak, kita memang punya program-program ya, tadi program CSR dari pilar lingkungan hidup, pilar kesehatan, gitu, pilar edukasi. Jadi kita selalu terbuka untuk bisa kolaborasi. Jadi bisa bicara lebih lanjut nanti kira-kira yang di mana bagian apa yang bisa kita kolaborasikan. Nah, ini juga menarik nih terkait tadi yang disampaikan Gus Jen tadi. Yang namanya radikalisme itu benar, itu nyata terjadi. Bahkan kita yang tidak tahu apa-apa pun bisa jadi korban. Contohnya saja, perusahaan kami. Kami ini pekerjaan 15.000 orang Indonesia. Saya kerja di perusahaan Perancis, tapi saya warga negara Indonesia gitu. Tapi sedih sekali kami bahwa pada saat terjadi suatu insiden ya, di negara Perancis sana, dalam hitungan menit, kampanye di media sosial menyudutkan produk kami, perusahaan kami, boykot segala macam. Itu real Bapak Ibu sekalian. Itu real. Jadi benar tadi kata Gus Jan ya, namanya radikalisme itu ya ada ekstrem kanan, ekstrem kiri dan ekstrem lain-lain. Termasuk ya kapitalisme. Jadi termasuk dalam hal ini adalah persaingan usaha tidak sehat. Itu juga radikalisme. Benar sekali. Benar sekali. Tadi saya bicara soal kemasan kami yang 100% sirkular. Ya. Ini sudah 2,5 tahun kami dilanda oleh radikalisme. Karena dikampanyekan di media sosial, produk kami ini tidak aman. Berbahaya buat bayi, buat ibu menyusui, dan sebagainya. Setiap hari di berbagai media sosial, di berbagai media mainstream. Dan kami bersyukur karena kami ini kan punya banyak sekali produsen yang senasib. Jadi sebagai gambaran, industri AMDK ya, air minum dalam kemasan nasional, itu 70%-nya itu adalah kemasan galon. Dan itu hampir 100% kemasan galon itu adalah yang guna ulang, pakai ulang. Nah ini yang difitnah sampai dengan hari ini, sampai dengan jam ini, di media terus dibilang berbahaya, membahayakan bayi, ibu hamil menyusui. Bukan. Galonnya dibilang dibilang itu karena dipakai ulang berbahaya segala macam. Itu berbahaya buat. Iya, padahal ini sudah memenuhi semua standar kesehatan, SNI-nya wajib, penelitiannya juga lengkap. Jadi benar sekali bahwa radikalisme itu nyata, ada. Jadi ya kami melakukan apa ya? Kami melakukan seperti tadi, Gus Yen. Kami melakukan kontranarasi. Kami mengundang para pakar ahli keamanan pangan, pakar polimer, untuk bicara dan mengundang pihak berwenang. Mengundang Kementerian Perindustrian, mengundang BSN, menyampaikan ke masyarakat agar bisa divaksin. Kalau perlu lapor ke polisi untuk undang-undang ITE. Siap. Kan fitnah, iya, gitu. benar sekali. Kami mungkin akan menempuh cara itu pada akhirnya. Untuk shock Ya. kan. Iya. Terima kasih Gus Jen. Jadi radikalisme itu real dan nyata dan itu benar sekali.
Jadi saya tadi terima kasih nih saya bisa hadir di sini hari ini. Jadi sangat terinspirasi. Terima kasih. Luar biasa. Asli luar biasa nih. Tadi yang paling penting buat Pak Aston tadi untuk CSR ada namanya. Iya, kita namanya kolaborasi. Oh, kolaborasi. Iya. Pak Iya, Aston kita nanti sangat terbuka, Pak. diselesaikan Pak di Aston, bawah panggung nanti mungkin. bisa bicara kita. Bisa bicara. Nanti, Pak, saya juga ingin bicara dengan Bapak nanti. Oh ya. Sebagai tambahan tadi ya. Iya, siap. Silakan. Ini kan dari Denon ini kan sering menanam pohon jutaan itu keren banget ya. Tapi kalau kami justru ingin menebas pohon radikalisme yang memunculkan buah terorisme. Dan ini apa namanya? Jangan disalahpahami. Kalau kita berbicara radikal, itu ada sisi baiknya loh. Ya kan? Radikal itu kan akar, radik. Nah kami ini di Densus dan di BNPT itu selalu menggelorakan bahwa penanggulangan terorisme dan radikalisme itu secara radikal. Artinya sampai akar-akarnya, ideologinya gitu loh. Tapi Islam itu kan mulia, ini analogi nih. Islam itu kan bagus, agama itu kan bagus. Tapi kalau menjadi Islamisme itu terdistorsi. Radikal bagus kalau berpikir out of the box, berpikir substansial, berpikir fundamental, dasar, mengakar ya. Tapi ketika jadi isme itu mengalami distorsi dan konotasinya negatif. Saya kira itu untuk kita samakan persepsi. Nah kemudian ada yang bertanya, loh Pak, kalau memang radikalisme itu harus nanti ada regulasi, orang ide atau ideologi kok dilarang? Saya setuju kalau ide, pikiran jangan dilarang. Tapi kalau sudah menjadi sikap dan gerakan, udah makar itu, udah membahayakan itu, dan sudah bugot kalau bahasa agamanya. Kenapa? Ini sudah tidak konsisten, khianat terhadap konsensus nasional. Dalam konteks ini, dalam kehidupan berbangsa adalah melanggar dari Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 45, NKRI. Siapapun yang melanggar terhadap perjanjian yang sudah menjadi kesepakatan itu hukumnya haram. Apalagi kalau terkait dengan istilah khilafah ya. Khilafah itu kan masih multi tafsir ini. Masih ikhtilaf ya. Abu-abu ya. Orang yang wajib dalam konteks Islam, mohon maaf ini, sesuatu yang wajib pun wajib ditinggalkan demi untuk mentaati perjanjian, kesepakatan untuk perdamaian. Seperti kayak mohon maaf ini kayak perjanjian Hudaibiyah Nabi. Kewajiban Nabi menyandang predikat Muhammad Rasulullah SAW ditanggalkan Muhammad bin Abdullah. Kan begitu. Kewajiban untuk menunaikan haji ditanggalkan selama 10 tahun demi untuk mentaati perjanjian yang sudah menjadi kesepakatan. Bahkan orang Islam yang sudah murtad ke kafir Quraisy dilarang kembali dan orang yang mu'alaf wajib dikembalikan ke kafir Quraisy. Tuh bayangin. Apalagi kita ini, bangsa kita ini sudah diikat dengan perjanjian yaitu Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI yang pasal, sila maupun ayat-ayatnya satu pun tidak ada yang bertentangan dengan Al-Quran, dengan agama, dengan kitab-kitab suci yang lainnya. Artinya apa? Mengamalkan, mentaati dan mengamalkan Pancasila sejatinya mengamalkan agama, karena semua sila-sila dalam Pancasila adalah perintah Allah dalam Al-Quran dan perintah Tuhan di dalam seluruh kitab suci agama. Saya kira gitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, luar biasa. Ada tambahan Pak? Sudah daging semua, luar biasa. Narasumbernya luar biasa. Iya, ini berarti nasinya Bapak micinnya. Mungkin ada lagi dari peserta dari, waduh banyak ya. Panitia dibatasi berapa panitia? Oh terusin. Oh ketua menerusin. Ada mic di belakang? Siap. Oh satu aja. Oh satu. Mohon maaf, satu dulu terkait narasumber. Tapi berarti otomatis dua-duanya satu aja ya? Cukup. Satu aja. Oh iya iya. Cukup sebentar Pak. Hanya tambahan Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan perkenalkan. Ali Waki Kusyairi dari Bekasi.
Untuk Gus Jenderal ada sedikit tambahan. Mungkin akar terorisme untuk anak-anak muda ini yang jelas di pendidikan kita di SMA, terutama pembina rohisnya perlu dikaji ulang Pak. Siapa mereka? Karena banyak kan dari oknum-oknum apa ya, dari mereka, dari Menhum. Makanya terutama di sekolah-sekolah negeri di Indonesia ini, pembina rohisnya perlu dikaji ulang. Siapa mereka? Karena yang menjadi teroris banyak kan sekarang ini anak-anak muda. Ini kan tadi sesuai dengan judul film kita anak muda, supaya bagaimana mereka. Ini untuk Gus Jenderal banget saya. Karena saya mengalami setelah diskusi dengan 88 Bagian Pencegahan di Bekasi dengan Pak Saleh Patimura. Di Klaten terjadi, SMK 2 Klaten terjadi, diajak liko-liko akhirnya ngerakit bom. Nah ini terjadi di SMA Pak. Kalau nggak dicegah dari sekarang, 2024 akan meledak di Indonesia Pak. Terus yang kedua untuk dari Danon, saya ngalami sendiri Pak, maklun air galon, ternyata memang disitulah persaingannya Pak. Banyak yang memfitnah ke kita, produk ini nggak bagus. Itu terjadi Pak. Tapi kalau bagi saya, yang di air galon itu lebih efisien dan tidak merusak lingkungan, lebih baik dari air galon daripada air kemasan isi ulang yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan untuk Iya. Terima kasih Pak Ali. Jadi begini teman-teman hadirin sekalian. Kalau kita sedikit mundur ke belakang.